Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani, NIM 4011180032 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai kasus perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu kasus perlindungan konsumen. Nah, contoh kasus ini yaitu kasus penipuan jual beli online. Kasus ini dialami sendiri oleh teman saya bernama Oktaviana Randikasari. Awal mulanya yaitu via teman saya ini scroll Instastory Instagram. Nah, setelah scroll kemudian muncullah iklan di akun Scarlett_Whitening78. Nah, karena penasaran maka via mengklik akun tersebut kemudian masuk ke beranda Instagram tersebut. Nah, setelah masuk ke beranda akun Instagram tersebut, kemudian di situ tertera di salah satu postingan itu tertera bahwa akun tersebut menawarkan 5 produk Scarlett Whitening dengan harga Rp200.000 saja. Nah, dari situ teman saya semakin penasaran dan semakin tergiur akan hal tersebut. Melihat dari testimoni produk, kemudian jumlah followers akun tersebut itu juga dapat dikatakan banyak, kemudian jumlah like-nya dari setiap postingan juga banyak. Nah, menambah rasa percaya si konsumen tadi atau teman saya tadi. Nah, karena penasaran, kemudian teman saya mencoba chat ke akun atau ke adminnya yang sudah tertera di bio. Nah, karena penasaran tadi, kemudian di chat. Nah, setelah di chat, balasannya itu lama sekali dan tidak dibalas. Nah, terus di bio itu tertera bahwa admin akan fast respon ketika sudah mengirim transfer sebanyak 200.000 tadi ke nomor rekening yang sudah tertera di bio. Nah, karena teman saya tadi tergiur, maka teman saya melakukan transfer ke nomor rekening tersebut. Nah, setelah transfer kemudian chat kembali langsung dibalas oleh adminnya. Nah, setelah dibalas kemudian menunggu kembali bahwa katanya barangnya masih diproses. Nah, setelah diproses kok beberapa hari barangnya belum sampai-sampai. Akhirnya teman saya menchat kembali admin tersebut. Nah, setelah menchat ternyata tidak kunjung dibalas. Nah, selang beberapa menit akun Instagram teman saya itu di-tag oleh seseorang yang menyatakan bahwa akun Scarlett_Whitening78 itu akun penipuan. Nah, melihat hal tersebut teman saya itu kecewa, kemudian melakukan chat kembali kepada admin. Nah, kemudian menyatakan bahwa kayak semacam kok gini ya mbak, jualannya nggak jujur, gini. Nah, setelah teman saya menchat tersebut, tidak selang beberapa detik teman saya langsung diblokir sama admin dari Scarlett_Whitening78. Analisis dari kasus tersebut yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, melalui perlindungan konsumen, para konsumen itu bisa memperoleh jaminan barang dan jasa yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian mengenai hak dan kewajiban konsumen itu sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu mengenai hak dari konsumen itu sendiri terdapat pada pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dalam kasus tersebut yaitu hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan dijanjikan. Nah, dalam hal ini tuh konsumen berhak mendapatkan dan memilih barang atau jasa yang akan dikonsumsinya. Kebebasan memilih ini tidak harus ada unsur paksaan dan tipu daya dari para pelaku usaha agar konsumen dapat memilih barang atau jasa sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian hak konsumen lagi tuh atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Nah, sebelum memilih itu konsumen itu harus tetap memperoleh informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang akan dikonsumsinya. Karena informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih. Untuk itu, sangat diharapkan agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk barang atau jasa. Hak konsumen lagi yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Nah, konsumen itu berhak mendapatkan pelayanan yang sama dari pelaku usaha dengan secara benar, jujur dan tanpa adanya diskriminatif.
Kemudian dalam hal tersebut konsumen juga sudah melakukan kewajibannya, yaitu untuk tetap beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, dengan tadi mencet mbak-mbaknya itu secara baik, kemudian membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Tadi sudah disepakati untuk nilai tukarnya 200.000 untuk 5 item. Kemudian hak dari pelaku usaha yang pertama yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Tadi sudah dilakukan. Kemudian kewajiban dari pelaku usaha yaitu beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kemudian memberikan kompensasi ganti rugi dan atau pergantian atau kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Solusi yang tepat untuk kasus tersebut yaitu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, itu baik dari hak dan kewajiban konsumen dan hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Oleh karena itu, menurut saya pelaku usaha dalam kasus ini bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib karena sudah melanggar hak dari konsumen. Dan juga para konsumen itu sudah mendapatkan kepastian dan hak yang diatur dalam perlindungan konsumen. Dan sebagai konsumen itu sebaiknya harus lebih berhati-hati kembali jika mau melakukan transaksi jual beli online. Harus dicek kembali secara detail mengenai akun tersebut, apakah itu benar-benar akun jual beli online yang real atau hanya akun biasa atau akun penipu. Nah, kemudian dicek kembali kolom komentar. Jika kolom komentar itu dimatikan, maka otomatis akun tersebut bermasalah. Nah, untuk lebih itu harus terlebih dahulu, pokoknya sebelum melakukan jual beli online itu harus dicek, benar-benar dicek agar tidak nantinya agar tidak terjerat kembali kasus penipuan yang dialami oleh teman saya.